Pelestarian hewan bekantan di hutan di Kalimantan semakin terancam. Alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal. Mereka mencari emas, ada ratusan penambang ilegal. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah A. Penambangan ilegal di hutan di Kalimantan. B. Penyebab penambangan ilegal di hutan di Kalimantan. C. Ancaman terhadap hewan bekantan di Kalimantan. D. Cegah penambangan ilegal di hutan di Kalimantan. E. Banyaknya penambang ilegal. Jawabannya C. Ancaman terhadap hewan bekantan di Kalimantan. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar pertalite, kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar, pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar, ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kegunaan bahan bakar minyak. B. Berbagai jenis kendaraan. C. Bahan bakar rumah tangga. D. Manfaat pertalite dan minyak tanah. E. Ibu menggunakan minyak tanah. Jawabannya A. Kegunaan bahan bakar minyak. Menjaga kebersihan di lingkungan privat Al-Faiz tidak hanya dilakukan oleh petugas kebersihan saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Para pengajar juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan Al-Faiz. Seluruh karyawan tanpa terkecuali harus siap menjaga kebersihan lingkungan. Semua warga yang ada di privat Al-Faiz wajib menjaga kebersihan lingkungan agar belajar semakin nyaman. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah A. Menjaga kebersihan privat Al-Faiz adalah tugas petugas kebersihan. B. Menjaga kebersihan privat Al-Faiz bukan hanya tugas petugas kebersihan saja. C. Siswa Al-Faiz perlu menjaga kebersihan lingkungan. D. Tanggung jawab kebersihan adalah tugas para pengajar di privat Al-Faiz. E. Menjaga kebersihan lingkungan privat Al-Faiz adalah tugas semua. Jawabannya E. Menjaga kebersihan lingkungan privat Al-Faiz adalah tugas semua. Kebanyakan manusia lebih kuat lapar daripada haus. Manusia masih dapat bertahan hidup meski kehilangan separuh atau semua persediaan hidrat arang dan lemak. Akan tetapi jika ia berkurang air 10% saja, tubuhnya akan terancam bahaya. Jika kekurangan itu sampai 25%, ia berhadapan dengan maut, sehingga rasa haus lebih berbahaya dibandingkan dengan rasa lapar. Kalimat utama paragraf tersebut ada pada kalimat A1, B2 dan 3, C3, D4, E1 dan 5. Jawabannya E1 dan 5. Dari uji praklinik maupun klinik dapat disimpulkan bahwa pare sangat berpeluang dijadikan sumber fitofarmaka antidiabetes. Penelitian pare sebagai antidiabetes diawali dengan pembuktian secara alamiah mengenai kemampuannya menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji dalam kondisi normal maupun diabetes. Dilaporkan abstrak air buah pare menunjukkan efek hipoglikemik menurunkan kadar glukosa darah pada orang normal maupun diabetes yang diinduksi streptozotoksin. Gagasan yang terkandung dalam penggalan wacana tersebut ialah A. Pare sangat berpeluang dijadikan sumber fitofarmaka antidiabetes. B. Penelitian pare sebagai antidiabetes diawali dengan pembuktian. C. Hasil uji praklinik dan klinik tentang pare. D. Pare menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji. E. Ekstrak air buah pare menurunkan kadar glukosa atau darah pada orang normal. Jawabannya C. Hasil uji praklinik dan klinik tentang pare. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang. Satwa-satwa yang tinggal di tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Salah satu satwa yang berbahaya ditemukan di pemukiman warga adalah ular piton. Warga masyarakat berusaha mengevakuasi 2 ekor ular piton yang masuk ke pemukiman warga. Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, warga juga menemukan beberapa ular piton yang berada di atas pohon. Ditemukan 2 ekor satwa berbahaya ini sangat meresahkan warga. Kalimat utama teks tersebut adalah A.
Ditemukan 2 ekor satwa berbahaya ini sangat meresahkan warga. B. Warga masyarakat berusaha mengevakuasi 2 ekor ular piton yang masuk ke pemukiman warga. C. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang. Satwa-satwa yang tinggal di dalam tanah mencari tempat lain yang lebih aman. D. Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, warga juga menemukan beberapa ular piton yang berada di atas pohon. E. 2 ekor piton masuk ke pemukiman warga. Jawabannya C. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang. Satwa-satwa yang tinggal di dalam tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul huru-hara di Desa Sukasaya telah menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. B. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul. C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. D. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. E. Salah semua. Jawabannya C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orkorok. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Pupuk dari kotoran hewan. B. Sisa-sisa makhluk hidup. C. Pengertian pupuk organik. D. Kotoran manusia dapat dijadikan pupuk. E. Pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Jawabannya C. Pengertian pupuk organik. Orang tua kita pun juga kerap menegur kalau kita tahu kita makan sambil berdiri. Ternyata selain dianggap kurang sopan, makan sambil berdiri juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan loh. Beberapa orang percaya bahwa makan sambil berdiri dapat membantu mengurangi berat badan daripada makan sambil duduk. Dilansir dari Headline, meskipun berdiri dapat membakar sekitar 50 kalori lebih banyak per jam daripada duduk, ini tidak cukup membuktikan teori tersebut. Ide pokok pada paragraf di atas adalah A. Kebiasaan makan sambil berdiri adalah kebiasaan yang lumrah. B. Makan sambil duduk cenderung mengurangkan kecepatan makanmu. C. Sejak kecil harus dibiasakan untuk tidak makan sambil berdiri. D. Tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa makan sambil berdiri adalah cara efektif untuk mengurangi kalori tubuh. E. Makan sambil berdiri atau sambil duduk tidak ada perbandingan yang sangat signifikan. Jawabannya D. Tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa makan sambil berdiri adalah cara efektif untuk mengurangi kalori tubuh. Sekumpulan hiu jenis blacktip Carcharinus limbatus terlihat menepi ke bibir pantai Pulau Peninsula kawasan Nusa Dua, Bandung, Bali. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa akun di dunia maya pun mengunggah video tersebut. Salah satunya akun Instagram @denpasar viral. Fenomena ini adalah peristiwa alamiah dan tak perlu dikhawatirkan. Suko menuturkan hiu-hiu itu menepi karena mengikuti mangsanya, meliputi ikan pelagis, tongkol, kembung, dan lemuru. Itu ceritanya dari pengalaman masyarakat nelayan, memang sedang musim ikan yang dijadikan makanan hiu. Jadi hiu mendatanginya, kata Suko saat dihubungi kompas.com Kamis 22/8/2019. Gagasan utama teks di atas adalah A. Fenomena hiu blacktip yang menepi ke pantai Nusa Dua. B. Viral hiu blacktip. C. Pulau Peninsula jadi viral. D. Peristiwa alamiah di kawasan Nusa Dua. E. Hiu blacktip menepi karena mengikuti mangsanya. Jawabannya A. Fenomena hiu blacktip yang menepi ke pantai Nusa Dua. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis komensalisme terjadi jika satu makhluk hidup diuntungkan, yang
lain tidak diuntung rugikan. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang lain rugi. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Ada berbagai macam simbiosis yang diketahui oleh manusia. B. Simbiosis komensalisme terjadi jika satu makhluk hidup diuntungkan, yang lain tidak diuntung rugikan. C. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. D. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang lain rugi. E. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jawabannya C. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Sebanyak ratusan ruko di kawasan pabrik dan pergudangan Jalan Raya Terong, Kabupaten Sukasaya, pada Selasa siang mendadak roboh, namun sama sekali tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Dugaan sementara, ratusan ruko itu ambruk akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Salah satu saksi mata kejadian saat dihubungi Berita Kota via telepon menuturkan bahwa ruko tersebut ambruk begitu saja. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Ratusan ruko ambruk karena konstruksi kurang kuat. B. Sukasaya adalah kawasan pabrik dan pergudangan. C. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. D. Ratusan ruko mendadak roboh. E. Seorang saksi mata menuturkan ratusan ruko ambruk begitu saja. Jawabannya A. Ratusan ruko ambruk karena konstruksi kurang kuat. Perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial, dan Budaya, dampak positif perang gerilya yaitu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan tentara. Dari segi sosial, dampak perang gerilya membuat masyarakat semakin meningkatkan kerukunan dan semangat gotong royong. Perang ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Adanya perang ini juga membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kedatangan tentara Belanda. Sumber perang gerilya, strategi perlawanan Indonesia terhadap Belanda, Nasional Katadata.co.id. Gagasan utama pada teks di atas adalah A. Dampak negatif perang gerilya. B. Dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat. C. Kedudukan bangsa Indonesia yang semakin kuat. D. Dampak sosial dari perang gerilya. E. Efek buruk terjadinya perang. Jawabannya B. Dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat. Hasil review dan meta-analisis yang dilakukan secara sistematik oleh Hill dan kawan-kawan 2016 menunjukkan bahwa prevalensi global penyakit ginjal kronis sebesar 13,4%. Menurut data WHO, penyakit ginjal kronis telah menyebabkan 850.000 orang meninggal dunia setiap tahun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyakit ginjal kronis menduduki peringkat ke-12 tertinggi penyebab kematian dunia. Menurut End-Stage Renal Disease Patients pada tahun 2011, prevalensi CKD dunia sebanyak 2.786.000 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 3.018.000 orang dan tahun 2013 sebanyak 3.200.000 orang. Gagasan pada kalimat yang bercetak miring dapat diungkapkan melalui kalimat A. Penyakit ginjal telah menyebabkan kematian 850.000 orang setiap tahunnya. B. Sebanyak 850 orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit kronis berdasarkan data WHO. C. Setiap tahun data WHO sudah melaporkan 850.000 orang meninggal dunia. D. Kematian akibat penyakit ginjal kronis yang dilaporkan oleh WHO terjadi pada 850.000 orang setiap tahunnya. E. Data dari WHO menunjukkan bahwa 850.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ginjal kronis. Jawabannya D. Kematian akibat penyakit ginjal kronis yang dilaporkan oleh WHO terjadi pada 850.000 orang setiap tahunnya. Orang yang suka merokok sangat berpotensi terkena penyakit jantung dan paru-paru. Dampak lain yang berhubungan dengan keturunan
yakni berakibat pada kemandulan. Bagi seorang ibu hamil, jika dia seorang perokok, maka ia akan mengalami gangguan pada janinnya. Demikianlah bahaya dari merokok. Kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat ke A4, B2, C1, D5, E3. Jawabannya A4. Demikianlah bahaya dari merokok. Gedung-gedung kesehatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Sukasaya berada dalam kondisi yang tidak baik. Banyak di antara gedung-gedung tersebut bangunannya hampir roboh. Sejumlah 30 gedung kesehatan dari 90 bangunan terhitung rusak. Banyak bangunan kesehatan yang pada bagian kusen dan temboknya mulai retak. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah A. Kerusakan gedung-gedung kesehatan. B. Kerusakan bangunan kesehatan yang disebabkan oleh rayap. C. Jumlah bangunan yang rusak sangat banyak. D. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Sukasaya. E. Kusen dan tembok yang mulai rusak. Jawabannya D. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Sukasaya. Seorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memanfaatkan ilmu. Ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki suatu jabatan, ia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan berwenang dan diembannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Ujian hidup seseorang. B. Kebahagiaan keluarga. C. Seseorang yang memiliki harta. D. Tanggung jawab yang berwenang. E. Ujian dalam memanfaatkan ilmu. Jawabannya A. Ujian hidup seseorang. Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat, tetapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Semua pihak diimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan. Semakin banyak sampah di laut, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem di laut. Sumber www.detik.com. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Sampah plastik menjadi persoalan serius. B. Sampah menjadi ancaman kelestarian laut. C. Sampah plastik tidak hanya ada di darat tetapi juga di laut. Himbauan untuk terlibat dalam penanganan sampah plastik di lautan. E. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan sampah plastik. Jawabannya A. Sampah plastik menjadi persoalan serius. Dampak merebaknya penyebaran pandemi COVID-19 dari negara Cina mulai mengancam berbagai bidang bisnis termasuk perhotelan. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di berbagai daerah berkurang hingga 10% bahkan lebih. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap bisnis perhotelan. B. Penyebaran COVID-19 dari negeri Cina. C. COVID-19 mengancam bisnis perhotelan di Cina. D. Dampak COVID-19 terhadap penghuni hotel di berbagai daerah. E. Dampak penyebaran COVID-19 dirasakan oleh para pengusaha. Jawabannya A. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap bisnis perhotelan. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dari kegiatan tersebut, kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam segala aspek kehidupan, kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Siswa di sekolah akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran tidak dipahaminya. Siswa melakukan kegiatan bertanya sebagai proses memahami materi secara utuh. Jadi, berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Bertanya membuat seseorang lebih peka terhadap peristiwa sekitar. B. Kita bisa mengetahui segala hal yang tidak diketahui. C. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. D. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan. E. Bertanya menandakan siswa dapat menyerap materi pelajaran. Jawabannya C. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya.